yang saya hormati, hari ini saya akan melaksanakan diseminasi pelatihan dari berdikari literasi numerasi dari BPK Provinsi Jawa Tengah yang sudah saya ikuti dari awal Februari sampai dengan latar belakang kenapa saya mengikuti pelatihan ini, yaitu karena saya sendiri melihat bahwa untuk literasi alhamdulillah sekolah kita itu pada tahun 2023 dan 2025 kemarin hasilnya itu sudah hijau, sudah baik, tapi untuk nilai numerasinya itu kita selalu ada di posisi kuning, paling tinggi itu kuning ya. Jadi pada tahun 2025 itu masih 68,75, sehingga saya merasa perlu belajar kenapa sekolah kita kok nilai AKM-nya itu masih. Ini untuk kegiatannya, pelatihan ini dirancang untuk bagi guru menguasai pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang diperlukan dalam menerapkan pembelajaran untuk peserta daring. Yang pertama untuk sekolah kita, kalau saya lihat dari segi literasi, baik itu fasilitas yang mendukung maupun kebiasaan guru itu sudah mendukung kegiatan literasi, sehingga pantas jika nilai literasi di sekolah kita itu sudah hijau. Kenapa numerasinya belum? Karena dari fasilitasnya sendiri, dari segi fasilitas saya lihat bukan hanya di lingkungan ya, tapi di kelas saya sendiri pun di kelas itu belum mendukung yang namanya kalau ada pojok baca itu hanya fokus ke literasi, belum ada fokus ke numerasi. Seperti apa yang fokusnya ke numerasi? Misalnya kita lengkapi dengan adanya tabel, diagram dan sebagainya yang melatih anak itu membaca numerasi, melatih numerasi anak. Kalau di kelas misalnya seperti di kelas 1 dan kelas 3 itu yang menurut saya sudah mendiri pro ada numerasinya, itu contohnya ini ada tinggi badan, alat mengukur tinggi badan, alat mengukur berat badan. Itu seharusnya kalau bisa di tiap waktu ada. Jam dinding itu harus nyala, tidak hanya properti tapi juga bisa digunakan. Bapak Ibu setiap hari bisa mulai membiasakan bertanya dengan anak. Misalnya setelah selesai istirahat ditanyakan tadi kerjanya apa, habisnya berapa. Itu kalau untuk kemudian untuk jam itu misalnya ini nanti selesai 15 menit lagi, berarti jam berapa ya? Anak bisa dilatih untuk terbiasa melihat jam, sehingga kemampuan numerasi anak itu juga meningkat. Bapak Ibu, tidak hanya properti tapi juga kalau bisa digunakan. Misalnya ini tinggi badan, kalau bisa sebelahnya ini ada tabelnya, tabel tinggi badan anak per bulan. Jadi anak itu bisa ngatur sendiri. Oh iya, bulan ini saya naik. Nah, nanti ditulis sendiri oleh anak, gitu kan, atas bimbingan guru, sehingga anak itu terbiasa kebiasaan numerasi itu terbiasa dilakukan oleh anak. Itu hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Jadi saya akan menyampaikan berfokusnya kita ke situ aja gitu. Jadi paling tidak kalau untuk baca itu tidak hanya literasi, tapi kalau bisa ada numerasinya juga bagus. Kalau kelas 1 kemarin saya lihat itu ada angka 1, 2, 3 dan sebagainya, itu sudah bagus. Berarti kalau kelas saya sendiri berarti nanti bisa saya tambahkan perkalian. Boleh Bu Iva, kalau kelas tinggi bisa ditambahkan perkalian pembagian, ditempel di tembok tidak apa-apa, karena kan kita belum ujian ya. Kecuali kalau ujian memang haruskan dibalik atau diambil, ya diambil. Tapi biasakan anak-anak itu menemukan angka-angka dan bermain dengan angka, sehingga anak itu tidak asing dengan angka-angka. Ketika menemukan soal-soal numerasi itu mereka itu tidak update dan sudah terbiasa. Literasi, apa itu numerasi, kemudian TKA itu seperti apa, karena nanti literasi dan numerasi ini akan sinkron ke TKA, sehingga tidak ada lagi literasi numerasi, adanya TKA. Dan bagaimana siasat kita untuk mempersiapkan anak-anak kita agar siap untuk ke TKA? Tentu kan tidak mungkin kita berikan kepada guru kelas 6 semua, sehingga harus dibiasakan dari kelas 1 anak-anak harus terbiasa literasi dan numerasinya, baik itu dalam pelajaran bahasa Indonesia, matematika maupun di luar pelajaran tersebut, untuk dibiasakan semuanya. Jadi misalnya Bapak Ibu, tahun ini kita mentargetkan diri kita sendiri ya, guru misalnya bahasa Indonesia literasinya sudah ada, numerasinya semester ini saya melatihnya apa ya di bahasa Indonesia. Misal PJOK numerasinya di kecepatan, atau misalnya menghitung kecepatan, nah itu berarti sudah ada numerasinya. Tinggal literasinya di PJOK apa ya, kita tambahkan dan kita rekap. Paling tidak ada satu kegiatan yang tiap semester itu di satu mapel, satu kegiatan literasi dan satu kegiatan numerasi.
lalu akan menemukan soal-soal yang semacam itu. Bapak Ibu, kami diajari juga untuk menyusun soal literasi numerasi. Bagaimana caranya menyusun soal literasi dan numerasi? Seperti Ibu, yang pertama itu lingkungan kita mulai ditata lagi untuk kegiatan numerasinya. Yang kedua adalah paling tidak sedikit-sedikit membiasakan pembelajaran kontekstual tentang literasi dan numerasi. Karena dulu sangat penting untuk mewujudkan murid yang melek literasi dan numerasi. Dengan demikian, guru seyogianya menghadirkan kompetensi literasi dan numerasi dalam pembelajarannya semua mata pelajaran, sehingga hasil capaian pada rapor rujukan sekolahnya bermakna